Ani gak bawa nama Salafi ya, karena Ani masih bejat nih. Ani wallahi masih belum pantas dibilang Salafi Jal. Mungkin nama Sunni gue belum tentu pantas gitu. Tapi yang gue tahu nih, Salafi tuh lebih jeli daripada kelompok yang lain gitu. Ya kan, makanya gue kayak suara gue ini selaras sama kaum Salafi gitu kan. Karena dia lebih jeli dari perihal Hamas, Hizbullah, fitnah-fitnah dia paham. Kenapa? Karena akidah mereka lurus gitu. Pendirian mereka kokoh. Lo mau ngomong apa, gue tetap begini tuh. Gue demen itu begitu Jal. Susah buat ngalah gitu. Ya kan? Sebenarnya nggak bener dengan sifat itu. Tapi jadi bener kalau sifat itu dalam keadaan yang hak gitu. Lo megang hak nih, sifatnya lo kolot, itu enak tuh begitu. Bukannya lo salah tapi nyolot kolot gitu. Enggak, lo bener tapi lo kolot, ya kan? Lo teka, enggak bisa begitu, ini begini, itu gue demen tuh begitu. Kalau bener ya, kalau dia dalam posisi bener yang hak nih, enggak ini kafir, nggak bisa dia muslim, itu gue demen tuh begitu. Bukannya mencela-mencela, sudahlah kita berdamai. Anjing apaan sih begitu? Yang hak batil gitu lo harus pisah. Nggak bisa lo harus campur aduk. Yang ada berantakan agama nih begini. Jadi di video kali ini gue nggak bahas akidah, nggak bahas iman, karena gue yakin banyak orang yang mengabaikan iman, banyak orang yang mengabaikan akidah. Kelihatan banyak orang yang dukung pencaci maki sahabat, orang yang mengkafirkan Abu Bakar, Umar, dan dia beralasan, nggak semua Iran kayak begitu. Dia tahu nggak semua, tapi berarti ada, ya kan? Berarti ada tuh yang namanya pencaci maki Abu Bakar, Umar, mengkafirkan para sahabat, berarti ada. Dia bilang nggak semua, berarti setengahnya lagi orang yang mengkafirkan Abu Bakar, Umar, mengkafirkan para sahabat, mencaci maki istri Rasul. Jadi udah deh alasan dia, Syiah nggak semuanya begitu. Iya nggak semua gitu nih, menurut lo nggak semua begitu. Tapi kata nggak semua itu berarti setengahnya ya begitu gitu. Dan lo dukung bahlul. Makanya gue nggak bisa ngomong-ngomong akidah, manhaj, apa lagi ya kan. Di video ini gue nggak bisa. Dan mungkin aja gue menyerempet akidah, iman, tapi sedikit, nggak terlalu panjang gitu, karena percuma ya. Dan di kali ini gue bikin audio atau video tentang geopolitik dunia dan tentang Iran itu sendiri. Dan video kali ini gue bikin jadi 2 bagian. Yang pertama geopolitik, yang kedua Iran itu sendiri. Geopolitik terbagi menjadi 2, geopolitik negara-negara dan geopolitik agama-agama. Dan Iran terbagi menjadi 4, sejarah Iran, Khomeini, benalu Iran di negeri-negeri, pencucian otak Syiah, dan keuntungan elit global atau Zionis dengan Syiah. Oke, gue langsung bahas aja di sini. Geopolitik yang pertama yaitu geopolitik negeri-negeri. Geopolitik negeri-negeri terbagi menjadi 3. Geopolitik blok barat, geopolitik blok kiri, dan geopolitik non-blok atau geopolitik penyeimbang keuntungan. Geopolitik blok barat seperti negara-negara NATO, dan geopolitik kiri seperti mantan Uni Soviet dan negara yang berpaham kiri seperti komunis, pokoknya berpaham kiri dia. Dan geopolitik non-blok seperti Indonesia, Arab Saudi, Qatar, Emirat, dan lain-lain. Mereka non-blok. Jadi nih mereka terbagi menjadi 3, geopolitik blok barat, geopolitik blok kiri, geopolitik non-blok. Jadi ini blok barat sama blok kiri itu 2 hal yang berbeda. Dua-duanya kafir. Dan dua-duanya sering menjajah negeri-negeri Islam. Jangan dikira
blok barat doang yang menjajah Islam, blok kiri juga sama itu laknat. Dan sialnya orang-orang sekarang kagak tahu dulu Afghanistan pernah dijajah Rusia dan juga pernah dijajah Amerika. Begitupun juga Baghdad, Chechnya, Shishan itu dia pernah dijajah sama Rusia. Tapi lulu orang nggak tahu kan, itu sialnya kita semua tuh pada meleng sama kiri. Blok barat aja yang dituin. Yang kesian apa nih? Negara-negara apa yang kesian non blok? Kalau negara dia lagi bagus-bagus nih, negara dia lagi jaya-jayanya, semisalnya dia lagi jaya sama blok barat, semisalnya nih, dia lagi berbisnis sama blok barat, dapat keuntungan dari blok barat. Nih blok kiri suka ngiri nih, bikin tuh provokasi-provokasi ke pemerintah tuh. Wah, budak barat tuh begitu kerjaan dari blok kiri. Dan juga sebaliknya, semisalnya negara-negara Islam nih lagi dapat keuntungan, di blok kiri, tuh laknat blok barat tuh bikin rusuh tuh negeri-negeri Islam yang lagi keuntungannya di blok kiri. Bikin utusan boneka dari birokrasi apapun, atau dari DPR kah, atau dari pejabat maneka diutus buat provokasi pemerintah pusat tuh, yaitu presiden, dibikin provokasi. Jadi negara kacau tuh. Harusnya kebijakan yang ini A bener, jadi B gara-gara lulu orang pade demo-demo nggak jelas. Itu begitu cara main dunia geopolitik. Dan jangan dikira semisalnya negara-negara Islam lagi perang nih, semisal negara Islam versus negara Islam, itu nggak jauh dan nggak mungkin nggak ada campur tangan antara blok barat sama blok kiri. Itu nggak mungkin, pasti dua-duanya punya kepentingan. Makanya gue bilang yang paling kesian itu non blok. Kalau lagi bagus-bagus blok kiri sama blok kanan tuh suka ngacauin. Itu bangsatnya mereka berdua. Enggak, antara Amerika sama Rusia, jangan lo kira Amerika doang yang bangsat, Rusia juga bangsat. Rusia juga kurang ajar, pernah jajah Afghanistan, pernah bantu Bashar Assad untuk menyiksa orang-orang Suriah tuh. Tapi kita, woi Putin dia kafir jal. Kalau di Islam ya nggak apa-apa deh, lo dukung dengan segala kesalahannya dia. Iya deh, dia pernah salah, tapi dia Islam bukan Syiah Syiah bukan Islam. Gue bilang nih, baru gue bahas blok barat, blok kiri, dan non blok, yaitu geopolitik negara-negara. Oke, sampai sini jelas nih, ya kan? Atau enggak begini, istilah kasar ya. Ini gue sama lo nih cuman bisnis doang nih, gue dagang doang nih sama lo nih. Kalau lo perang sama siapa pun gue nggak mau tahu deh, gue cuman bisnis doang nih sama lo nih. Oke, antara lo perang sama Fulan bin Fulan gue nggak mau tahu deh tuh, gue nggak mau ikutan. Istilah kasarnya begitu. Illa kecuali dia ribut sama negara Islam, dan dia lagi bisnis jual senjata nih, dia beli senjata sama negara Islam yang dekat sama dia, perangin negara Islam yang lain. Itu boleh tuh kita hujat negara Islam yang itu. Contoh, mohon maaf, 1000 maaf nih, orang yang pernah dukung Turki atau yang emang fanatik sama Turki. Dulu Israel nih 2023 lagi perang-perang itu sama dia juga, dia Hamas tuh, dia juga gue bilang, ya kan, cuman buat ngebantai kaum Gaza nih, atau Bani Gaza nih, penduduk Gaza, ya kan, lewat perang lawan Hamas juga, biar ada alasan tuh Israel. Nah ternyata minyak Turki ini itu dijual ke Israel, bangsat gak tuh begitu? Lo dukung tuh Turki. Nah sekarang nih orang-orang yang gila khilafah Islamiyah tai kentut, dia menisbatkan itu ke Turki tuh, khilafah Islamiyah Turki. Lo nggak tahu Turki itu lagi jual minyak sama Israel dan dia lagi perang. Itu lo boleh caci maki karena lo beda negara sama dia, beda cerita, negara lo di sono. Lo taat sami'na wa ta'na, dalam kurung mendengar yang ma'ruf dan tidak mendengar yang mungkar, tidak mendukung kemungkarannya, tapi segala yang bentuknya ma'ruf kita ikuti walaupun itu pemimpin zalim. Buat apa? Buat maslahat. Artinya apa?
dengar dan taat itu sesuai yang baik. Kalau yang nggak baik jangan diikutin, dengan segala hormat. Tapi buat yang di negara luar nih, alafu minkum nih, presiden-presiden yang kurang ajar tuh, kita tai-taiin juga nggak apa-apa. Kenapa? Kita beda. Wah, ente melanggar usul, melanggar ini, melanggar itu. Saddam Hussein ketika berbicara dengan statement kekufurannya dia, bahwa dia ini lebih memuliakan hukum partai Ba'ath daripada hukum Quran. Itu kan kekufuran. Adalah banyak itu para ulama, Syekh Ibn Utsaimin, Syekh bin Bas dan lain-lain, itu mengkafirkan Saddam Hussein dengan statement kekafirannya dia. Dan dia bisa muslim kalau dia keluar dan berstatement lagi bahwa dia bertobat. Kan presiden Irak tuh. Jadi beda negara. Beda cerita. Bukan nih di dalam negara. Lo di dalam negara, lo harus tunduk sama pemimpin lo. Gak boleh berontak. Jadi begitu. Kecuali pemimpin muslim lagi enak-enaknya sama pemimpin kafir berdagang. Dan pemimpin kafir yang dia berdagang ini lagi ribut sama pemimpin Islam yang lain. Itu lo boleh caci maki dan boleh kecam. Kayak kasus Turki kemarin tuh. Oke. Ntar si Bahlul ada yang nanya nih, lah tuh kok lo gak caci maki Saudi Arabia? Kan Saudi Arabia jual minyak tuh ke Amerika. Nah, nih gue kasih tahu, ketika Joe Biden membantu Israel untuk membantai warga Palestina atau warga Gaza, itu kan jual belinya sama Arab Saudi itu Amerika, dan Amerika ngasih bantuan ke Israel. Mau tahu apa yang dilakuin Saudi Arabia? Langsung dipangkas per barel nih, gue kasih linknya nih, gue kasih berita ya. Jadi Saudi Arabia nih, mohon maaf, kagak ada yang namanya tunduk-tunduk sama Amerika. Bahkan itu tuh pangeran Arab tuh, sepupunya Muhammad bin Salman, itu langsung statement tuh, kami siap jihad dengan Amerika. Tuh pas Joe Biden ngomong yang kagak-kagak tentang Arab Saudi gara-gara dipangkas per barel minyaknya, biar kagak masukin minyak ke Israel tuh Saudi. Dan lo caci maki Saudi nih sama Amerika cuman bisnis minyak doang. Lo butuh minyak buat negara lo nih, tapi buat ngedukung Israel, buat ngejajah negara Islam yang gua harus berwala padanya, al-afu minkum, gua potong, gua pangkas minyaknya. Nih lo lihat berita ya. Beda sama Turki tuh, bego. Si Bahlul lagi perang malah jual. Gue tahu negara lo emang lagi krisis, tapi nggak segitunya sama negara Islam yang lain. Jangan jadi pengkhianat. Makanya sama negara Islam yang lain baik-baik aja. Ya enggak. Kemarin kan dia belaga-belaga sama Saudi begini, Saudi belagu tuh si Energen. Ya kan, akhirat tuh krisis. Ya enggak. Minta-minta dia sama Saudi. Habis itu lo ini Israel jual beli minyak Israel. Oke, dan bongkar tuh. Kenapa harus dibongkar? Karena biar muslim tuh nggak terfitnah kayak Iran nih, begini nih. Nanti gue sebutin persekongkolan dia sama Amerika sama Israel. Iran. Lo lihat siapa yang hancurin Islam, siapa yang hancurin negeri Islam, siapa yang membangun Islam, siapa yang membangun negeri-negeri Islam yang benar, yang hak, yang sahih. Lo lihat siapa? Ntar gue cerita di sini. Tunggu. Jadi geopolitik ini udah kelar nih. Udah paham deh, insyaallah deh. Gue anggap lu semua udah paham. Dan yang geopolitik kedua, geopolitik agama-agama. Geopolitik agama-agama terbagi menjadi 4. Geopolitik Islam, geopolitik Yahudi Kristen, geopolitik tanpa agama, dan geopolitik agama bawah. Langsung aja gue jelasin geopolitik agama Islam. Gue disclaimer dulu biar gak terjadi fitnah, bahwa gue mencintai Palestina, gue berloyalitas kepada Palestina, terkhususnya kiblat pertama umat Islam, yaitu Masjidil Aqsa. Dan gue mencintai Palestina karena itu, dan karena warganya mayoritas muslim. Khalas ya, gue udah berstatement itu. Dan jangan ada fitnah, insyaallah gak ada fitnah.
dan kita wajib bela Palestina. Nih, gue kasih contoh geopolitik Islam yang berada di Palestina. Palestina nih, suka nggak suka, mau nggak mau, oke, negeri-negeri Islam yang ada di dunia itu sedikit mendapatkan keuntungan dari negara Palestina maupun minyaknya, perdagangannya. Oke, sedikit. Satu, sering konflik. Kedua, sering sengketa tanah, ya kan? Itu nggak ada, mungkin ya Allah alam, nggak ada keuntungan. Tapi kenapa umat Islam atau enggak negara-negara Islam nih, mayoritas Islam, bantu negara Palestina yang nggak ada keuntungan nih? Karena geopolitiknya itu memengaruhi agamanya, tuh, memengaruhi agama mayoritas yang ada di negaranya. Negaranya dia mayoritas siapa? Islam. Udah bantu Palestina dan emang wajib. Dan walaupun dia seharusnya nih, kalau negara dia Kristen pun wajib bantu Palestina. Kenapa? Kemanusiaan. Itu. Oke, kita kan lagi bahas nih tentang geopolitik Islam di sini ya, atau geopolitik agama-agama. Kita bicara tentang Islam karena lagi di bab Islam nih. Oke, artinya nggak ada Palestina, kalau kagak ada Masjidil Aqsa atau nggak ada mayoritas Islam di sono, negara-negara Islam bukan nggak bakal, jarang berkecimplung sesi ribet di situ, jarang. Karena ada Masjidil Aqsa, karena ada mayoritas Muslim di sono, maka negara-negara Islam yang ada di dunia bantu, cinta mati kita semua sama Palestina. Itu geopolitik agama Islam. Jadi apapun yang ada di negara Islam di situ, negara-negara Islam mau nggak mau bakal ikut turut campur. Entah di Suriah, itu pasti. Dulu Suriah, Saudi, Qatar, Emirat dan lain-lain bantu dengan penjajah Iran itu, Persia. Ntar gue bahas Persia nih, geopolitiknya apa? Ntar gue bahas. Dan yang kedua, geopolitik Yahudi Kristen. Kenapa gue masukin Yahudi Kristen? Kalau Islam kan Islam doang, ini Yahudi Kristen. Kenapa? Karena agama Kristen atau umat Kristen itu sangat memuliakan Israel. Mereka sangat memuliakan Israel, dan Israel mayoritas Yahudi. Gak perlu gue kasih unjuk bukti A, I, O, E, O, ya kan? Tinggal lu searching aja atau lu tanya yang ada teman deket lu, apakah emang benar umat Kristen itu memuliakan Bani Israel? Lu tanya, ya kan? Kalau nggak ada, lu tinggal searching atau lu cari kitab-kitabnya dia. Jadi jangan heran, blok barat kan kebanyakan Kristen. Blok barat nih lebih banyak Kristen, blok kiri mendominasi ateis, liberal, ateis, itu sekularisme. Blok kiri, kalau blok barat lebih mendominasi itu umat Kristen. Maka lu jangan heran bahwa blok barat itu dukung banget Israel. Kenapa? Itu geopolitik agama dia, keyakinan mereka yang memengaruhi geopolitik mereka gitu. Oke, jadi paham nih mana geopolitik negara-negara, mana geopolitik agama-agama. Oke, terus lanjut, geopolitik tanpa agama. Geopolitik tanpa agama biasa didominasi blok kiri nih, entah Cina, Rusia nggak tahu deh gue, nggak mau so tahu juga. Yang gue tahu aja deh, Cina, oke, Jepang, Korea Utara. Mereka tuh geopolitik tanpa agama, yakni apapun yang menguntungkan, agama apapun yang menguntungkan mereka, atau negara apapun yang menguntungkan mereka ahlan wa sahlan. Kita kasih contoh, semisal Palestina atau Hamas nih, Hamas. Nggak usah Palestina, karena Palestina nggak ikut campur perang Israel tuh. Enggak, bahkan milisi-milisi yang lain seperti Al-Fatah mengecam Hamas. Enggak, setiap Hamas perang itu bukannya tambah benar malah tambah hancur. Bukannya Palestina tambah luas malah tambah sedikit tuh wilayahnya. Nanti kita bahas
nanti kita bahas tentang Hamas, karena ada di bab Iran itu. Contoh perang Hamas Israel. Kenapa ini negara-negara Islam gak dukung Hamas? Karena itu bukan geopolitik agama Islam. Oke, itu geopolitik antar untung keuntungan tuh. Antar untung keuntungan. Ntar gue bahas lagi keuntungannya apa, tujuannya apa. Ntar kebenaran itu lu nggak bisa, oh ini sama ini, oh berarti ini, oh ini sama ini, oh berarti ini, ngejudge begitu, nggak bisa. Kebenaran itu kompleks dan ngacak. Kalau lu turutin satu persatu, nah nanti lu ketahuan siapa yang musuh, siapa yang bangsat, siapa yang temen. Tuh, itu ntar kita bongkar nanti di akhir insyaallah. Sekarang contoh aja tentang geopolitik tanpa agama. Oke. Geopolitik tanpa agama. Seperti ini nih, Cina, Korea Utara dan lain-lain. Oke, semisalnya negara Islam lagi perang ini di blok barat seperti Hamas lawan Israel. Israel nih sering dibantu blok barat. Makanya nih, wah lo lagi ribut sama Israel yang afiliasinya ke blok barat. Lo harus gue dukung. Kenapa? Kalau blok barat hancur-hancuran, ekonomi gue yang naik. Itu begitu ya. Blok barat hancur, ekonomi kiri naik. Blok kiri hancur, ekonomi blok barat naik. Itu begitu. Ini perang dagang juga, perang senjata juga. Oke, makanya dibantu tuh sama Cina, sama Rusia, sama Korea Utara. Malah justru negara-negara Islam gak ada yang bantu. Kenapa? Itu bukan geopolitik agama. Dan kenapa agama geopolitik agama gak mau bantu? Karena gue tahu gue kesian sama warga-warga Palestina nih. Lo pada perang, yang mati bukan lo pada, yang mati itu warga Palestina. Itu begitu ya. Makanya negara-negara Islam tahan-tahan senjata ditahan-tahan. Bukannya takut, wallahi bukannya takut. Negara Islam, wallah kagak ditakuti sama kafir. Cuman ribet aja kalau perang nih. Kita mesti banyak-banyak yang ini nih, yang kita lakuin, entah ini. Gak gampang perang gak gampang. Awam-awam pada nih ngomong senak jidatnya gitu. Wah perang ini perang, lo kira gampang ya? Ntar rumah lo yang hancur, lo yang nyesel lagi pada. Gara-gara pemimpin Islam ini keras ini. Agama itu damai, ya ntar begitu tuh bangsa tuh. Enggak, giliran udah hancur, ntar dia bilang agama itu damai. Pas lagi damai lo pengen perang, bahlul. Ya kan? Lanjut. Itu agama itu geopolitik tanpa agama. Jadi apapun yang menguntungkan, yang negara-negaranya ini mayoritas ateisme atau sekularisme, itu akan membantu yang menguntungkan mereka. Itu aja udah. Lanjut. Geopolitik agama bawah. Geopolitik agama bawah seperti India, seperti Iran. Nah, geopolitik agama bawah itu kenapa dibilang agama bawah? Karena jarang penganutnya di negara-negara di dunia. Dunia jarang ada yang menganut agama dia, agama Syiah, agama Hindu, jarang. Makanya nggak berkecimplung kebanyakan tuh. Kalau lagi perang agama mereka. Sekarang kayak Iran gini. Siapa yang mau bantu negara Islam? Paling Afghanistan doang noh. Karena emang lagi Afghanistan di blok kiri aja dapat keuntungan nih. Negara-negara Islam kagak ada yang berkecimplung ini. Paling pedulinya kayak Pak Prabowo noh. Mau menengahin, udah deh jangan ribut. Gue kasih deh kompensasi atau enggak diskon atau enggak potongan harga kelapa sawit, minyak gue kek, rempah gue kek. Tuh Indonesia kaya. Cuman orang-orang bego di mari nih gak ngerti negosiasi negara. Sangkain wah Pak Prabowo ngapain sih caper apa. Bahlul, Indonesia nih kaya jal buminya. Indonesia buminya kaya. Kalau Indonesia mau mendamaikan suatu negara antar negara, itu lewat dagang gitu, lewat negosiasi perdagangan. Lo damai, gue potong deh pajak berapa persen, ya enggak, ini gue batang emas gue dan lain-lain. Tuh Indonesia nggak cuman kaya emas, gak cuman kaya minyak, gak cuman kaya rempah, ya enggak, kaya bilateral itu Indonesia ada di mari.
Tatkala perang harga di Amerika, pabrik-pabrik Cina datang kemari, pabrik-pabrik Rusia datang kemari. Tuh bilateral Indonesia lebih kaya daripada negara-negara yang lain. Semoga pemimpin-pemimpin kita atau pejabat-pejabat negeri ini Allah beri sifat amanah udah. Gak usah dicela. Buat apa dicela? Gak ada untungnya, gak ngerubah juga. Doain udah yang baik-baik. Lanjut. Iran bersama agama Syiah yang mempunyai ibadah berbeda, ya kan? Kitab dia beda, ikrar atau syahadat dia beda, dan geopolitik dia pun beda. Tuh, kalau misalnya ada Syiah nih, ya kan, yang mirip-mirip Islam, ya kan, kagak mengkafirkan sahabat gitu, sholatnya kok sama gitu kan, itu cuman kemungkinan ada dua. Kemungkinannya itu Syiah Zaidiyah atau Syiahnya lagi takiyah pura-pura. Tetap Syiah Zaidiyah nih kafir ya. Mau Syiah yang benar-benar nih yang menyerempet kepada Islam Sunni tapi dia mengaku Syiah, tetap kafir. Kenapa? Dia mempunyai faham irja murjiah. Lo lihat apa kata ulama terdahulu tentang murjiah. Murjiah tuh orang sekufur apapun, ya kan, dia nggak kafirin tuh, mau kayak apa pun dia nggak kafirin selama dia masih berpegang kepada Tuhan yang Maha Esa. Enggak, wah Firaun pun dia bisa bilang Muslim tuh. Kenapa? Dia meyakini Musa benar, Allah itu ada, tapi nggak mau mengikrarkan tuh. Di hatinya dia beriman, mulutnya kagak. Kau murjiah, ya kan, akan mengatakan iya udah beriman tuh. Padahal iman itu beriman dengan hati, beriman dengan lisan, beriman dengan perbuatan. Kalau tiga-tiganya ini nggak ada atau kurang salah satunya, itu imannya batal. Syiah Zaidiyah atau Syiah yang mendekati sunnah nih, ya kan, kenapa tetap kafir? Karena mereka tidak mengkafirkan Syiah mereka tuh yang berfaham Syiah selainnya dia. Man la yukafir kafir fahuwa kafir, ya kan, begitu tuh kaidah dalam Islam. Sedikit gue bongkar akidah Ali Ayatus Syaitan Al-Kumaino. Gue kasih tahu nih, dalam kitab dia Al-Khawas, dia berkata nih tentang para sahabat ketika terjadi khalifah kepada Abu Bakar. Mereka mengklaim Ali ingin menjadi khalifah. Ali ini bakal dinobatkan menjadi khalifah. Dan si Khomeini ini berkata, mereka bersekongkol melawannya hingga manusia menjadi dua kelompok. Yang pertama mengabaikan haknya Ali, kedua menjadi para munafik dan para pendengki. Tuh, bacotnya dia itu. Dan juga dia berkata nih pada halaman yang sama, bahwa ketika Ali sedang sibuk mengkafani Rasulullah, mereka mengambil alih khilafah dan mencurinya dari Ali radhiyallahu anhu. Bacotnya dia, yang katanya dia nggak mencaci maki sahabat. Ini kitabnya dia. Terus, dan ia juga menulis pada halaman 63 mencela Abdurrahman bin Auf. Ia berkata, Abdurrahman tidak mampu menentang secara terang-terangan, maka ia memakai tipu daya. Tuh, Abdurrahman tidak mampu menentang secara terang-terangan, maka ia memakai tipu daya. Tuh, lihat. Terus dia mencaci maki Muawiyah radhiyallahu anhu dalam kitab Ad-Durus Al-Azimah, ketika ia berkata tentangnya bahwa Muawiyah tampil sebagai orang yang hina. Tuh. Dan dia juga berkata nih dalam kitab lain yang bernama An-Nasr Ma'as Sabr, di mana dia memuji orang yang mencela sahabat. Dia berkata nih, As-Said Ash-Shirazi adalah orang yang rajin ibadah. Ia adalah orang yang suka berziarah di hari Asyura dan membaca dengan suara keras untuk memberi salam penghormatan kepada Ahlul Bait dan melaknat musuh-musuh mereka. Dan menurut Syirazi, ya kan, musuh Ahlul Bait itu adalah Abu Bakar dan Umar. Menurut Ash-Shirazi, dan dia memujinya itu si Ali Khomeini yang kemarin mampus. Dan juga disebutkan tuh dalam kitab dia An-Nida Al-Akhir tentang Bani Umayyah seluruhnya. Dan hal yang sama dalam kitab Tarikh Al-Khomeini. Dia berkata, mereka bahkan sampai ke neraka tuh. Semua Bani Umayyah, dia bilang semuanya di neraka. Coba lo bayangin.
Lalu ditanya nih, lalu siapa dari Bani Umayyah? Utsman bin Affan dan Muawiyah bin Abi Sufyan. Dan Khomeini berkata bahwa perlu untuk mengingatkan hal ini, yaitu meratap dan mencela mereka serta mengecam mereka. Tuh, bacotnya dia yang lo bela-bela kemarin. Dan ia juga berkata, Abdullah bin Zubair orang pertama memberi kesaksian palsu dalam Islam. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Lo bela dia tuh, lo syahid-syahidin dia, pencela para sahabat. Dia lagi ngomong masalah jangan mencela sahabat Nabi, itu pas dia lagi perang, Jal. Pas dia lagi damai, enggak berkata gitu dia, mencela-cela sahabat. Jadi gini nih, orang tuh berkumpul itu dengan sejenisnya. Rasulullah berkumpul dengan para sahabat. Berarti kalau sahabat hina gitu, berarti kan sejenis sama Rasulullah gitu loh. Burung itu menghinggap kepada burung yang sejenis ya. Begitupun orang nih bisa berkumpul itu sama yang sejenis ya. Kalau sejenisnya hina ya dia hina, jenisnya mulia dia mulia. Tuh, dia menghina-hina sahabat Nabi, berarti dia sama aja menghina Rasulullah SAW tanpa disadari. Dan lu bela-bela kemarin tuh dia. Nauzubillah min dzalik. Nah, langsung masuk sejarah Iran. Dulu Iran semasa rejim Pahlavi nih, ya kan, dia tuh rejim yang mesra banget tuh dengan blok barat. Dan seiringnya berjalan waktu tuh, kebijakan barat kayak ngekang Pahlavi nih, kok gue kayak dikekang nih sama barat gitu lah kira-kira. Akhirnya Pahlavi nih renggang nih sama blok barat dan mengharuskan dia itu merapat ke blok kiri. Dengan segala kebijakan geopolitik Pahlavi yang renggang dengan barat, disitulah Dajjal kecil diutus tuh, yang bernama Roh Syaiton Kumainong alias Khomeini. Roh Syaiton nih bersuara nih tentang Pahlavi dengan jual slogan agama dan jual slogan keadilan nih untuk misinya dia, untuk menguasai Iran dan menjadi pemimpin Iran. Pahlavi murka nih sama ini Dajjal, padahal dua-duanya Dajjal nih kan. Pahlavi Dajjal, Khomeini Dajjal. Tapi Pahlavi kesel nih sama Khomeini nih karena protes mulu dia. Protes mulu, akhirnya dibuang tuh, diasingkan ke Turki, ke Irak, sampai ke Perancis. Dan diasingkan di Perancis selama 4 bulan tuh, dari Oktober 1978 sampai Februari 1979. Selama di Perancis nih dia nih Syaiton nih Khomeini banyak negosiasi sama CIA nih. Gak percaya loh, nih gue sebutin dokumennya dari sumber referensi Hisham Nejjar, dia jurnalis nih kan, tinggal lu searching juga. Hisham Nejjar mencatat pada bulan Juni 2016 Badan Otoritas Britania mengungkapkan bahwa kaum revolusioner Iran saat itu yang dipimpin oleh Khomeini diam-diam bekerja sama dengan pemerintah Amerika Serikat yang ia gambarkan sebagai Syaiton Akbar. Referensi dari CIA berjudul Islam di Iran, bagian dokumen bab 4, judulnya Islam di Iran. Dokumen itu menyatakan bahwa Khomeini mengirim surat rahasia kepada pemerintahan Kennedy beberapa bulan setelah penangkapan pada tahun 1963 yang menegaskan bahwa ia mendukung kepentingan Amerika di Iran. Surat tersebut menyatakan bahwa Ruh Syaiton Khomeini menjelaskan bahwa ia tidak menentang kepentingan Amerika Serikat di Iran. Sebaliknya, dia melihat kehadiran Amerika di Iran diperlukan untuk mengimbangi Uni Soviet dan potensi pengaruh Inggris. Nah, jadi Inggris beda, Amerika beda, Uni Soviet beda. Biar gak panjang lebar, langsung aja lagi. Referensi dokumen bagian 4 lagi, masih dalam judul Islam di Iran. Dalam dokumen tersebut menyatakan Khomeini serta sebagian pengikutnya berangkat ke Paris
dan hidup di bawah perlindungan intelijen Paris dan Amerika. Pada saat revolusi di dalam Iran hampir matang, kediaman Khomeini di Neupeliketew, nggak tahu itu nama apa, segera menjadi sel untuk mengatur kudeta terhadap Shah Pahlavi. Dampak rekaman yang dikirim Khomeini ke Iran sangat luas, dan rekaman tersebut diterima oleh warga Iran di dalam Iran melalui Air France. Uni Soviet menduduki Afghanistan dan Amerika Serikat harus bergantung pada dukungan terhadap gerakan Islam manapun tuh. Ya, nih anjing nih. Apa namanya, blok kiri sama blok barat. Uni Soviet lagi dudukin Afghanistan tuh, negeri muslim ya kan. Enggak, Amerika harus bergantung tuh pada dukungan gerakan Islam manapun tuh, padahal bukan Islam. Nah, terus lanjut nih, apa kata dokumen CIA, untuk menjadikan elemen-elemennya sebagai kambing hitam dalam perang melawan Uni Soviet tuh. Amerika pengen nih bikin kambing hitam buat melawan Uni Soviet, buat menjajah Afghanistan, biar Afghanistan tuh kiblatnya tuh ke dia tuh, ke Amerika. Terus lanjut dokumen ini. Kita dapat melihat dampaknya dalam keputusan pemerintahan Carter untuk meninggalkan Shah Pahlavi dan membentuk aliansi dengan masyarakat Afghanistan, Iran, dan Teluk untuk mencegah Moskow membangun pijakan di Afghanistan. Tuh. Jadi keberadaan Iran Khomeini diperlukan bagi Amerika untuk mengakhiri sekutu Soviet di sana. Partai Tudeh yang kuat dan sekutu kiri mereka tuh, biar Afghanistan gak dijajah Uni Soviet atau gak berkiblat ke Uni Soviet. Amerika butuh bantuan Iran toh, ya. Biar apa? Biar lo perang ini Afghanistan, bantu gue. Ntar kita kasih sejarah ya, kita kasih dokumen nih. Lanjut nih, hari dimana Khomeini sampai ke tampuk kekuasaan setelah perjanjian rahasia dengan Amerika. Pada tanggal 1 Februari 1979, Khomeini dan para pengikut dekatnya meninggalkan Prancis melalui Air France, dikawal oleh intelijen Prancis. Setelah pembicaraan dengan pihak Amerika, menghasilkan kesepakatan rahasia di antara mereka. Nah, lo denger nih, CIA yang ngomong, bukan gue. Pembicaraan rahasia menghasilkan kesepakatan rahasia di antara mereka. Ia tiba di Teheran di tengah kerumunan 2 juta orang yang bersorak-sorak menunggunya tuh. Enggak, Kumainong, lo nggak tahu lah, lebih jolim daripada Pahlavi. So, udah paham lo kan sekarang di sini. Khomeini bisa sampai ketampuk kekuasaan berkat siapa? Setelah Khomeini berkuasa, lihat apa yang dia lakukan tuh terhadap negeri kaum muslimin. Langsung aja nih kita ke bagian 2, benalu Iran di negeri-negeri kaum muslimin. Waktu Arab perang dengan Israel pada tahun 1948, oke, rezim Iran Pahlavi ini membantu Israel kan untuk memerangi Arab. Nah, yang kita bahas kan rezim Khomeini nih, jadi kita nggak bahas rezim Pahlavi. Oke. Ketika Irak sedang perang nih melawan Israel di tahun 1980 sampai 1988, tiba-tiba Iran menembaki di wilayah perbatasan Irak. Nggak tahu tuh apa tujuan mereka. Tentu saja dia punya alasan tertentu gitu. Wah, Saddam ingin menyerang kami, gitu kan alasannya. Oh, Saddam udah mengancang-ancang serangan. Nah, tuh gitu. Mungkin aja fitnah, mungkin aja enggak, gue gak tahu, nggak mau so tahu gue. Tapi yang jelas berita yang ada, Iran menembaki perbatasan Irak, dan disinilah musuh sahabat Nabi dengan musuh para Nabi bersekongkol, yakni Iran sama Israel bersekongkol dan berkawan. Mungkin emang dari dulu kali. Ini bukti dalam catatan jurnal The Pragmatic and Chance Israeli
Iranian Relations 1948 dari Sohrab Sobani. Intelijen Prancis melaporkan dalam sebuah laporan yang dikeluarkan pada tanggal 22 September 1983 bahwa Kedutaan Besar Iran di Paris mengadakan pertemuan dengan perwakilan dari Israel untuk mengimpor senjata dari sana. Laporan tersebut menyatakan bahwa untuk menyembunyikan sifat hubungan ini, Kedutaan Besar Swiss di Paris menjadi tuan rumah di pertemuan-pertemuan ini dan sambil menghubung antar kedua belah pihak. Selain itu, Swiss bertanggung jawab atas biaya pembayaran dan senjata dikirim melalui Air France. Senjata bayar minyak antara Iran dengan Israel. Referensi catatan jurnal Tirta Parsi OPC 108. Meskipun Iran berupaya menyangkal adanya hubungan militer dengan Israel, transaksi persenjataannya dengan Israel berjumlah sekitar 500 juta dolar selama periode 1980 hingga 1983. Tuh, dolar dulu sama dolar sekarang itu beda. Dulu nggak inflasi gila, sekarang lo tahu. Jadi ini gede banget ya, 500 juta dolar tuh dari zaman 1980 itu gila banget gede. Lanjut aja deh, gue nggak mau ngomong ekonomi kepanjangan. Jaffe Institute for Strategic Studies di Tel Aviv University mengindikasikan bahwa nilai pengiriman ini dibayar melalui pertukaran minyak dengan senjata, dan Badan Intelijen Pusat Amerika memantau sekitar 300 juta dolar dari penjualan ini. Tuh, minyak segitu, lo yakin tuh cuma nyampe 5 tahun 10 tahun doang itu minyak dengan harga 500 juta dolar. 500 juta dolar. Ini 1 miliar, setengah 1 miliar dolar sekarang, Jal. Itu udah gede banget. Mungkin tuh sekitar 2 miliar dolar, Jal. Sekitar berapa tadi di sini? 500 juta, setengah M dulu sama setengah M sekarang. Lo jauh gila, jauh beda. Kita jadi nih ada sesuatu fakta tapi nggak punya bukti. Fakta tapi nggak punya bukti. Fakta nih nggak bakal pernah bertentangan dengan angka. Allahu a'lam, qadarullah, angka nggak pernah dusta. 500 juta dolar sampai tuh 10 tahun. Gue yakin sampai 50 tahun juga per barel nggak bakal habis-habis ya. Selama ini nih mereka bermusuhan sama Israel. Bisa jadi dikirim-kiriman tuh lewat Azerbaijan, lewat negara ini dan negara yang lain yang bersekutu dengan Iran. Jadi bisa jadi dia sedang bertransaksi juga sama Israel. Sebenarnya dari Iran juga, biar kagak kelihatan pertemanan Iran dengan Israel. Utus negara mana nih yang bisa dijadiin penghubung antara Iran sama Israel. Lanjut nih, bukti Israel membantu Khomeini untuk memerangi Irak. Referensi catatan jurnal Reagan and the Iran Contra Affair sama koran nih The New York Times. Referensi dari dia. Pada tanggal 26 November 1986, Washington Times melaporkan bahwa Israel telah mengekspor senjata ke Iran senilai sekitar 12 juta dolar yang diterima CIA dari perantara Israel. Badan tersebut kemudian menempatkannya di Bank Swiss untuk kepentingan Departemen Pertahanan Amerika Serikat. Juru bicara Perdana Menteri Israel mengumumkan bahwa Israel telah mengekspor senjata tersebut berdasarkan keinginan Amerika Serikat dan bahwa kesepakatan ini sesuai dengan keputusan yang dikeluarkan oleh Reagan pada tanggal 17 Januari 1986 sebagai isyarat niat baik untuk memperkuat hubungan dengan faksi-faksi moderat di Iran. Itu maksudnya apa? Faksi-faksi Syiah untuk membebaskan
para sandera yang tersisa. Jadi nih, dulu Amerika perang sama Irak, banyak tentara Amerika yang disandra sama Saddam Hussein. Biar sandera-sandera Amerika bebas, Dajjal nih Khomeini udah deh dibantu disokong sama Amerika buat perangin Irak Saddam Hussein. Terus senjata-senjatanya nih yang lebih keren kan Israel tuh. Akhirnya tuh Amerika, Swiss jadi penghubung tuh antara Iran Israel. Buat apa? Buat nyerang Irak. Ini jadi kepentingan Iran buat nyerang Irak. Itu juga ada kepentingannya apa? Meluasnya wilayah atau otoritas Syiah di Irak. Kedua, ada perjanjian rahasia sama Amerika dan kepentingan Israel untuk membantu Iran karena Israel sama Irak lagi ribut. Itu jadi kalau lo mau lihat siapa antek-antek Amerika Israel, no dia tuh Iran si anjing itu. Waktu Arab perang sama Israel, dia berada di mana? Irak kan jatuhnya Arab tuh, ya kan? Dia di posisi di mana? Nah, waktu Amerika nyerang Afghanistan, ya kan? Dia di posisi mana? Ke Afghanistan, ke Irak, ke negeri-negeri Muslim. Gue tarik sejarah yang lalu lagi, yang lebih dulu lagi. Sebelum Iran laknat perang dengan Israel dan sekutu baratnya yang sekarang, negara-negara Arab, Mesir, Irak, Yordania dan lain-lainnya tuh, tinggal lo searching aja. Itu udah duluan perang sama Israel pada tahun 1948 ketika Israel mendeklarasikan negaranya itu awal-awal ketika 1948 nih Israel mendeklarasikan negaranya di Palestina tuh. Itu hari itu juga, tahun itu juga, tanggal itu juga Arab nyerang Israel gitu. Apa nih negara sialan? Serang, ibarat kasarnya begitu. Dan peperangan itu berakhir pada tahun 1949 dengan hasil kekalahan Arab pada masa itu. Tuh. Jadi nih semua negara besar, Irak, Saudi, Mesir, Yordania, Suriah, itu nyerang Israel. Israel nggak pakai sekutu loh. Allahu alam, yang gue tahu beritanya dia nggak pakai sekutu, tapi Arab kalah. Kenapa? Senjata dia lebih canggih daripada Arab. Ini negara ya buat perang sama Israel. Ini negara nih awal-awal. Sekarang ormas-ormas deh gue bahas. Waktu PLO perang melawan Israel nih, yaitu milisi Al-Fatah, milisi Fida nih Palestina juga nih, milisi dari Palestina juga, milisi PPSV dan lainnya. Itu kemana tuh milisi Syiah tuh, ya kan? Atau enggak yang berfaham-faham Syiah tuh kemana gitu? Kok nggak ada batang hidungnya? Dan terus Ahmad Yasin yang bakal cikal bakal menjadi pemimpin Hamas nih, lo mau tahu dia punya organisasi apa? Organisasi Badan Amal yang menjadi pemimpin lembaga amal tuh dia tuh. Terus lo mau tahu dananya dari siapa? Dari Israel. Ini berita ya. Donasi dari Israel. Sewaktu masa-masa perang tuh. Jadi jangan lo bilang Arab nggak menentang Israel. Udah duluan. Maaf, udah duluan. Waktu 1948 itu udah ada PBB ya kan? Dan Arab nggak peduli lo mau PBB kek. Sekarang lo bilang Arab takut sama Amerika, Israel, PBB. Padahal dari dulu sebelum lo orang jadi kecut antek-antek Syiah nih, ya kan? Dia udah berjuang duluan tuh. Dokumen-dokumennya banyak, tinggal lo searching. Lo kan sumbu pendek pada. Setelah perang dan kekalahan Arab, dan kekalahan ormas-ormas Arab pada zamannya, maka lahirlah nih resolusi perdamaian nih, ya enggak? Dan perjanjian Oslo tuh. Demi apa? Demi keamanan dan kenyamanan bernegara dan beragama.
Damailah Arab dengan Israel, berdamailah Islam dengan Yahudi. Tuh, ya enggak. Jadi tuh setelah perang, ya enggak, sama laknat Israel Yahudi nih. Habis itu kita ya udah deh, kita kalah, ya deh. Kalau punya negara, resolusi deh. Jadi damai nih, perjanjian nih Oslo. Tiba datang milisi yang dulunya lembaga amal, tahu lo siapa? Itu Ahmad Yasin. Kini menjadi lembaga perang. Maksud lo apa? Masa perang lo jadi lembaga bansos, masa damai lo lembaga perang. Maksudnya apa? Ya kan? Di zaman yang lagi perang, lo jadi orang baik tuh. Bansos kita menjadi ini ya. Waktu zamannya lagi damai-damai, lo malah jadi milisi perang. Maksud lo apa gitu? Ketika semua negara muslim bangun nih negerinya masing-masing, ya kan, dia bangun negerinya, upgrade senjata, upgrade kota, dan berdamai antar beragama, entah itu Nasrani, Yahudi, lalu anjing Syiah itu di Iran malah membuat milisi-milisi, dan para benalunya di seluruh Arab. Mereka ciptakan nih milisi Hizbullah di Lebanon, Ansor di Suriah, Irak, ya, Houthi di Yaman, dan Hamas. Tidak luput juga itu dari donaturnya si anjing Syiah, dan menjadi kaki tangannya Syiah. Masih lo bilang, oh dusta, nih, lo lihat, pakai mata, lo denger pakai telinga, lanjut. Di mana ada Syiah, kehancuran mengikutinya. Ketika Palestina sedang berdamai dengan Israel, terciptalah Hamas untuk politik belah bambu antara Arafat dengan Ahmad Yasin. Arafat presiden resmi Palestina, sedang Ahmad Yasin oposisinya tuh. Pada waktu damai, Hamas tuh malah berkonflik tuh dengan Israel karena sebab yang gak masuk akal, yaitu apa? Ketabrak mobil perang Israel. Terus Hamas menyerang Israel, yang Israel akan balas serangan Hamas. Seperti biasa itu, siapa yang terluka? Warga sipil. Apa hasil jihad mereka tuh? Kalau nggak cuman buat ngeratain bangunan-bangunan Palestina. Selama dia berjihad, itu selalu tuh perbatasan negara makin menepi tuh, makin berkurang. Karena emang kalau lagi perang nih, ya kan, kalau lo kalah, mau nggak mau tanah lo tuh harus direbut sama musuh. Itu emang udah ketetapan perang. Israel, ya kan, lagi pelihara Hamas. Kenapa? Jangan dia mustahin. Dia nih berguna nih buat apa? Buat legitimasi nyerang Palestina, buat punya alasan untuk menghanguskan Gaza tuh. Jadi kayak punya buat alasan gitu. Sampai Al-Fatah dan milisi lainnya nih membenci Hamas. Enggak, lo di Indonesia kagak tahu apa yang mereka alamin. Warga Palestina lo kira suka sama Hamas? Kagak, dia benci. Al-Fatah benci. Dan semua yang ada di Palestina rata-rata, enggak semua, rata-rata benci. Kenapa? Jihadnya jihad konyol. Enggak. Sampai sekarang lo lihat sendiri tuh, jihad Taufan Aqsa tuh. 7 Oktober apa berapa itu gue lupa. 7 Oktober. Apa hasil dari jihad Hamas yang difasilitasi Iran? Warga Gaza sampai hari ini kelaparan, kehausan, jumlah orang banyak yang mati, keputusasaan. Dia tidur di tenda, terus hujan, kebanjiran. Anjing gak tuh lo semua tuh, men. Terus nih Hamas dia serang Israel, terus dia ngumpet di bunker tuh bawah tanah. Yang kena siapa ntar? Warga sipil. Dianya mah aman di bunker, warga sipil di luar. Dan Israel gak mau tahu tuh mau rudal kemana kek. Yang penting gue nyerang lo pada. Jangan lo tanya Israel tuh jahat apa. Dia itu emang jahat, gak usah ditanya. Di Quran udah disebutin, di hadis udah disebutin. Justru yang harus lo pertanyakan, ini murni jihad apa murni emang peliharaan dia gitu. Kalau mau perang,
lu simpen dulu warga-warga lu, evakuasi gitu. Evakuasi dulu ke pinggiran kah, ya kan? Atau lu tuker posisi, warga lu di bunker, lu nya keluar di atas tanah, lu perang sama Bani Laknat itu. Ini kagak, lu tetap di bunker, warga mati di luar, dan lu bilang lu berjihad gitu, lu bilang lu kemanusiaan, anjing pakyu lah. Dan juga nih, apapun jihad selalu mempunyai alasan tuh dan sebab, pasti akan ada mempunyai alasan dan sebab-sebabnya. Cuman caranya itu yang berakal. Enggak, oh diserang begitu. Lihat dampaknya, lihat tuh banyak anak kecil anjing, itu banyak orang tua bangsat. Pikir gitu bangsat, pakai otak, jangan cuma emosi doang. Gue juga kalau mau emosian, aduh, dia deh, gue nggak mau so berani. Makanya itu kenapa Arab pada gak mau bantu lo, karena gue tahu lo jihad tuh konyol. Dan Iran ngelihat, wah ini konyol nih jihad ini. Enggak, kebanyakan Palestina orang-orang Sunni. Udah, emang ada Syiah di Palestina? Ada sih, cuman dikit, hampir kagak ada kelihatan batang hidungnya. Jadi kalau ditarik kesimpulan ya kan, itu Arab aja bersatu kalah sama Israel. Terus faksi-faksi nih, milisi-milisi yang min zaman kalah lawan Israel. Dan nanti juga bakal menang juga tuh ntar, ada Mesir dari Presiden Sadat Anwar atau siapa gitu menang lawan Israel, pernah gitu. Tapi dengan sejarah yang lalu, Arab bersatu dan PLO atau faksi-faksi bersatu lawan Israel, mereka kalah. Kenapa? Senjatanya lebih canggih daripada Arab sama PLO. Terus tiba-tiba Hamas nih, yang dia ormasnya lemah ya kan, kagak kayak senjata negeri-negeri Arab, nekat lawan negara yang di situ udah pernah ngalahin Arab gitu. Dan Israel pura-pura kewalahan lawan dia. Setan emang, pura-pura kewalahan anjing. Kenapa nggak langsung membumi hanguskan? Nih sebenarnya gue yakin Jal, gampang aja Israel tuh ngebantai Hamas, itu gampang. Sebagaimana mengalahkan negeri-negeri Arab, senjata dia lebih canggih, internet dia makin canggih, lacakannya makin mantap. Buat membumi hanguskan Hamas itu gampang menurut gue, dia itu gampang. Tapi kenapa kagak dilakuin? Iya peliharaan dia butuh untuk segala drama-dramanya. Kalau kagak ada penyerangan, dia nggak punya alasan buat ngebantai Gaza tuh, kagak ada alasan dia. Lo udah paham deh sampai sejauh ini dengan penjelasan gue tentang itu ormas bangsat itu tuh. Ya, semoga nih orang-orang yang masih dukung dia, Allah beri hidayah deh. Bener, masa iya segitunya lo kagak paham, kagak kebuka otak lo, pada mati lo nggak kebuka. Sekarang di Palestina nih, khususnya di Gaza, sholat dia nggak bisa, tidur dia nggak tenang, makan dia kekurangan, air listrik apa lagi. Jihad apa yang begitu gitu? Apa Rasulullah berjihad untuk membentengi kaumnya gitu, kaum yang lemah. Ini kagak, lo di bunker, warga lo di luar, evakuasi kayak gitu, dan bikin kayak pengumuman, kami himbau untuk menepi ke mana gitu kan. Udah deh, pokoknya sejauh ini mungkin lo paham lah, kagak usah gue terangin lagi lebih detail lagi ya. Lo tahu dari mana dia asalnya, kapan dia terbentuk, dan lain-lain udah gue jelasin. Sekarang kita bahas benalu Syiah di Lebanon, di Irak, di Suriah, dan di negara-negara Arab lainnya. Kita bahas di Lebanon. Dulu pas Lebanon perang, ini udah gua ceritain masalah Arab perang lawan Israel. Oke. Nah,
Itu Israel menginvasi Lebanon itu 4 kali karena PLO, ya kan. Pokoknya itu udah kita lewatin. Lalu udah resolusi, lalu udah perjanjian damai dan perjanjian Oslo nih, ya kan. Datang tiba-tiba milisi bangsat yaitu Hizbullah di Lebanon. Oke, udah damai-damainya dia malah nembakin tuh roket ke negara Israel. Akhirnya tuh Israel perang lagi lawan Lebanon. Gara-gara siapa nih? Gara-gara Hizbullah. Dan lo tahu awal dia perang tuh menang Hizbullah. Enggak masuk akal gak? Lawan Arab kalah, Arab lawan Israel, Arab kalah. PLO yang bersatu nih, ormas-ormas Islam yang ada di Arab bersatu lawan Israel kalah. Oke, tiba-tiba dia perang lawan Israel nih, si Hizbullah ini menang. Ada apa? Kok bisa? Kalau nggak konspirasi apa itu? Senjata lebih canggih gitu Hizbullah. Pasukannya lebih bagus gitu. Sama-sama Lebanon loh. PLO ada di Lebanon, PLO ada di Yordania, PLO ada di Mesir, PLO ada di Palestina. Ini Lebanon sendiri Hizbullah bisa menang. Kalau nggak ngepur apa itu? Akhirnya tuh nih, ya kan, dia menang nih. Woi, si Hizbullah menang nih di Lebanon, dibanggain. Woi, Hizbullah, ini pahlawan. Akhirnya tuh nama dia tinggi nih, Jal. Nama dia langsung tuh memuncak. Abis itu lo tahu dia punya otoritas di Lebanon. Kaum Sunni dibantai sama dia. Masjid yang namanya Abu Bakar, Umar, lo nggak bakal ada di berita. Masyayikh kita tuh yang cerita. Masjid Abu Bakar, Masjid Umar bin Khattab itu dibakar sama Hizbullah. Nggak ada di berita itu. Dan berita itu berita itu punya elit global ya. Elit global tuh mempunyai banyak kepentingan nih. Misalnya di blok kiri, gue lagi ini nama blok kiri nih, pengen blok kiri yang naik udah, yang jelek-jeleknya kita tutup. Kayak sekarang nih Rusia nyerang Ukraina pakai senjata terlarang itu tuh ke pemukiman warga. Kagak ada berita dan ada juga itu pun bukan berita yang resmi gitu. Ntar lu bakal bilang itu hoax. Udah deh, ntar kita bahas di akhir kita bahas masalah elit global dan kaki tangannya dia. Lebih serem daripada yang ini nih. Wallah kalau gue liat lebih serem. Kita bahas Lebanon. Habis itu lo mau tahu Lebanon yang tadinya udah rada adem, damai, tercipta Hizbullah, jadi perang tuh sama Israel. Yang tadinya harusnya damai, jadi perang lagi. Ntar dipur lagi, menang Hizbullah. Ntar hancur Lebanon. Kayak ini aja nih model Hamas. Gaza hancur, tapi Hamas bekhair wal afiat, sehat wal afiat. Kayak begitu. Yang kesian siapa? Penduduk warga lagi kesian. Yang mati warga-warga lagi sipil, penduduk sipil. Itu benalunya itu. Gak usah panjang lebar, langsung kita bahas di Suriah. Hizbullah nih atau Hizbullah, bukan Hizbullah sebutnya. Terus Ansor ada di Suriah, ada di Irak. Jadi benalu. Jadi awal mula huru hara di Suriah itu rezim Bashar Assad banyak kekeringan, kekurangan pangan, pasokan yang menipis, krisis ekonomi, dan juga banyak di rezim mereka tuh yang korupsi. Nah, warga-warga dengan faham hizbi itu berdemo tuh, demonstrasi untuk menggulingkan Bashar Assad. Jadi ini dulu Suriah itu presiden gitu. Setelah si Hafidz, abahnya anjing itu, abahnya Bashar Assad, si Hafidz, dia sekte Nusairiyah, menjadi raja tuh. Dia jadi presiden, tiba-tiba jadi raja dan dilanjutin sama anaknya. Pemerintahannya Nusairiyah laknat itu, ya kan? Itu kekeringan, krisis pasokan pangan dan segala-galanya banyak kekurangan. Nah, Hafidz itu dapat kekuasaan itu melalui kudeta dari partai Ba'ath. Dia mengkudeta presiden sebelumnya dan dia menjadi raja tuh di Suriah.
Dan kenapa jadi kekeringan, ya kan, pasokan pangan menipis? Ya iya, dia partai Ba'ath berafiliasi sama Saddam Hussein yang waktu itu pengen nyerang Kuwait. Uang Irak nih menipis, partai Ba'ath lagi menipis uangnya. Akhirnya tuh dia uang itu bukan untuk pertahanan pangan, pertahanan pasokan pangan, ya kan, malah dibuat persenjataan dia tuh. Akhirnya tuh kena imbasnya rakyat dia sendiri. Itu sejarah Suriah nih. Maka akhirnya tuh nih geng Hizbi dan geng Bugot, ya kan, ini lebih rumit nih. Kalau Suriah lebih rumit, wallah lebih rumit. Jadi geng Hizbi sama geng Bugot itu demo buat menggulingkan Bashar Assad, jalur demokrasi. Oke. Tiba sampainya dengan ormas Hizbullah dan dengan faham Syiah Nusairiyah dan faham-faham Syiah ekstremis, itu pendemo dibunuh, dibantai. Seperti yang kemarin pada protes Humaini, itu 40.000 orang mati. Maaf, bukan 40.000 tapi 4.000 jiwa kurang lebih. Nah, di Suriah itu lebih parah, ditembak-tembakin orang yang lagi demo buat gulingin Bashar Assad. Ulama-ulama Sunni yang hak gitu bilang, berhenti, jangan demo, jangan berontak, sabar, nanti akan ada jalan keluar, insya Allah bakal ada jalan keluar. Kalau kayak gini nih, ente sendiri yang hancur. Kenapa? Ente belum siap buat perangin rezim Bashar Assad. Dia nggak mau nurut tuh sama ulama Sunni. Akhirnya terbagi menjadi beberapa bagian tuh, ada yang sosialis, ada yang nasionalis, ada yang islamis, ada yang jihadis. Faksi-faksi itu terpecah tuh buat ngebantai Bashar Assad sama Hizbullah yang ada di sono. Kenapa? Dia dendam, dia lagi demo ditembakin sama tentaranya Bashar Assad sama fraksinya Hizbullah yang ada di sono. Terus mau nggak mau kan udah gue bilang, kalau kan nih Bashar Assad masuknya ke blok kiri tuh deh, ya kan, kiblatnya dia ke blok kiri tuh, lawalanya dia ke blok kiri. Mau nggak mau Amerika yang blok barat, ya kan, punya kepentingan dong. Oh, ini lagi ribut nih sama blok kiri nih. Akhirnya tuh dibikin boneka lagi, ISIS, ciptain ISIS buat nganggulingin Bashar Assad. Oke, ini rumit. Udah gue bilang, ini Suriah rumit. Ada yang sosialis, ada yang demokratis, ada yang ISIS, ada yang teroris beneran, ada yang Al-Qaeda, ada yang ini dan itu. Pada akhirnya Arab nih, Arab Teluk kesian ya sama Suriah. Ya Allah, tuh anak-anak kecil pada mati begini, nggak bisa disalahin juga, dia kelaparan dan banyak alasan lah. Kasihan. Akhirnya tuh negara Arab Teluk itu bantu pemberontak Bashar Assad. Oke. Kenapa? Karena tanggung udah pecah. Kalau gue lepas lo nih, yang ada makin parah, ya kan. Akhirnya tuh negara-negara Saudi, negara-negara Arab Teluk itu bantu pemberontakan Bashar Assad. Nah, kan ada itu pemukiman Aleppo tuh, pemukiman warga. Itu ada campur tangan banyak negara. Pertama, pesawatnya Rusia mau nyerang sang pemberontak dari Suriah nih. Dan pemberontak Suriah itu dibantu sama Turki. Lo tahu pesawat Turki sama pesawat Rusia perang di atas langit Aleppo. Tuh. Yang mati siapa? Warga lagi. Kenapa Amerika bantu? Ya iyalah, gue butuh minyak bos, dan lo lagi ributin blok kiri. Blok kiri musuh ekonomi gue, musuh senjata gue, musuh ini, musuh itu. Ya gue bantu lo buat nganggulingin blok timur sono, blok kiri. Udah gue jelasin deh, gak usah gue jelasin panjang. Setelah Arab Teluk sudah berupaya untuk membantu pemberontakan Suriah, maka nih yang paling mantep itu Muhammad bin Salman, Pangeran Muhammad bin Salman. Dia itu yang benci banget sama Bashar Assad. Waktu itu di KTT diundang, Iran diundang, ya kan, Bashar Assad diundang, ya kan, buat kemerdekaan Palestina nih. Ini gimana nih, harusnya kita gimana nih, begini, oke, begitu.
Dan akhirnya yang tadinya putus antara Bashar Assad sama Saudi, Suriah sama Saudi nih di rezim Bashar Assad, itu tiba-tiba kedubes Saudi ada di Suriah. Pas dari yang udah lama renggang putus hubungan, tiba-tiba ada kedubes Saudi di Suriah. Lama tahu kedubes Saudi di sana buat apa? Buat ngerancang strategi kudeta buat Bashar Assad. Intelijen itu di situ. Pusat markas intelijen itu di situ. Makanya nggak lama tuh setelah kedubes Saudi ada di Suriah lagi, nggak lama Bashar Assad guling habis. Berkat siapa? Gak bakal ada lo di berita beginian. Orang dalam deh. Mohon maaf. Kadang berita nggak harus kita resmi gitu. Kadang berita pun menyembunyikan kebenaran gitu. Dan merdekalah Suriah dari penjajah Syiah laknatullah dan blok kiri. Dan juga lu jangan lupa Bashar Assad dibantu siapa itu? Disokong siapa? Disokong Rusia. Gue bukan cuma jelek-jelekin Rusia aja, Amerika pun gue jelek-jelekin. Blok kiri, blok barat. Kan gue udah pernah bilang, gue bilang sebelumnya bahwa mereka sama-sama laknat. Jangan lo bilang dia bagus, dia jelek, atau dia jelek, dia bagus. Enggak begitu. Selama kafir, lo kan belajar agama lah lebih dari gue gitu. Gue mah awam deh, tapi otak gue nalar dan iman gue ada, alhamdulillah. Jadi nggak bahlul amat gitu sama beginian. Nah itu di Suriah, di Lebanon, dan di Irak pun kan udah gue sebutin bahwa Iran menembaki perbatasan Irak, ya enggak? Waktu Irak lagi perang sama Israel. Jadi Israel itu mendapat keuntungan dari Iran. Terus Amerika juga mempunyai keuntungan bahwa Amerika tentaranya banyak disandra sama tentara-tentara Irak di zaman Saddam Hussein. Jadi Amerika bantu Iran, Israel bantu Iran, buat bantai Saddam Hussein. Itu benalu dia itu. Terus pernyataan resmi nih dari wakil presiden Iran, namanya Ali Abtahi. Dia berkata nih, kalau bukan karena Iran, tidak akan bisa Amerika menjajah Afghanistan. Kalau bukan karena Iran, tidak akan bisa Amerika menjajah Kabul. Jika bukan karena Iran, tidak akan Amerika bisa menjajah Baghdad. Terus lu bilang, dia bukan antek-antek Amerika. Dia gak ada perjanjian rahasia sama Amerika. Buka mata, buka hati, buka otak. Bedah otak lo tuh. Takutnya bukan otak isi tai isi. Sebenarnya kalau gue mau bahas nih satu, aduh panjang bener, memori gue penuh dah. Belum lagi Iran waktu itu mau ngebom Ka'bah, ya kan, bikin provokasi di jamaah haji. Dia melawan arus jamaah haji di Mina sampai orang-orang di situ pada mati karena desek-desekan. Banyak, belum lagi di Yaman. Dia menciptakan milisi Houthi yang bikin pecah antara gabilah Yamaniyah. Itu tuh benalu banget, wallah benalu banget. Nyampe gue pegel ngejelasin nih. Jadi ini gue lengkap aja afwan, 1000 afwan, karena keterbatasan kemampuan gue. Langsung aja kita bahas pencucian otak Syiah. Jadi Syiah nih lebih jago mencuci otak orang-orang seperti Dajjal menipu daya manusia. Itu dia jago bener. Dia mengatasnamakan cinta kepada Nabi. Sebagian mengatasnamakan mencintai Ali. Sebagian mereka menisbatkan mencintai Ahlul Bait. Dan dakwah mereka tuh lebih condong ke mencintai Ahlul Bait. Ahlu Sunnah mencintai Ahlul Bait, mencintai keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun bedanya Ahlul Dolal nih, Ahlul Irania, Persia, Bangsatia, dengan Ahlu Sunnah itu beda. Ahlu Sunnah mencintai dengan haknya jika mereka Muslim, dalam keadaan Muslim, dalam keadaan benar, dan tidak mencintai kemungkarannya.
dan tidak mengkultuskan Ahlul Bait. Nah, kalau Syiah atau mungkin Sufi juga kali ya, gue kagak tahu juga nih, kayaknya mirip-mirip gitu. Ahlul Bait sama mereka itu diagung-agungin banget tuh, terutama kalau yang di Sufi nih dari Bani Alawi. Kalau Bani Alawi itu punya sejarah bener, dia keturunan Rasulullah. Ada tarikhnya di Yaman, di Basrah, ya kan. Tercatat juga tuh ada di Saudi. Allah alam, yang gue tahu itu dia punya sejarah. Ini Khomeini mana sejarahnya gitu. Tiba-tiba dia menjadi keturunan Rasulullah. Dan gue gak percaya di keturunan Rasulullah. Andai kata dia benar keturunan Rasulullah, terus lo mau ikutin pada? Lo kalau keturunan Rasulullah ngikutin Dajjal, lo ikutin Dajjal gitu? Ya lo perangin juga lah. Rasulullah aja, intinya Rasulullah nggak bisa nyelamatin Fatimah gitu, apalagi keturunan yang udah jauh gitu. Itu hadisnya, ya kan? Jadi udah kagak usah pakai alasan, ya kan, buat ngikutin Syiah karena dia nih keturunan Rasulullah. Pale lo bau tai kali. Keturunan Rasulullah dari mana? Mungkin di Sufi iya banyak tuh. Dari Ba'alawinya, dari Al-Mahdalinya, Al-Anbahnya, Bani Toba dan lain-lain tuh. Emang Sufi tuh mayoritas tuh, ya kan, buat di negara-negara mari nih. Gue nggak tahu deh, karena survei juga kadang ada nggak gue tahu, ada yang gue tahu. Tetap mau dibener keturunan Rasulullah, kalau dia menyimpang, ya lo bantah. Dia memerangi Islam yang hak, ya lo perangi lagi. Mau dia keturunan siapa lagi? Anak Nabi Nuh aja, anaknya, bukan cucunya, anaknya itu nggak ngikutin Nabi Nuh, Allah masukin neraka. Apalagi ini udah keturunan jauh gitu. Itu pencucian otak dari Syiah tuh begitu. Ini keturunan Rasulullah, kita mencintai Rasulullah, ya kan. Dan pencucian otak dari Syiah itu taqiyah dan berakhlak dengan akhlak yang manis tuh. Akhlak dia manis tuh di depan. Kita nggak begini, kita tarekat, kita berbaik-baik kok, nggak ini. Iya, pas lo jadi mayoritas, lo lihat yang ada di Suriah, lo ngapain? Yang ada di Iran tuh Sunni lo bantai-bantai, lo klaim dengan kata Wahabi tuh. Pencucian otak Syiah itu dengan segala drama perjuangan. Kita berjuang untuk Palestina. Lo lihat akidah dia tentang Palestina, tentang Masjid Al-Aqsa. Masjid Al-Aqsa mereka meyakini tuh ada di langit, bukan di Palestina. Jadi lo jangan berpikir dia mau nolong Al-Aqsa gitu. Al-Aqsa menurut dia aja di langit. Ibarat kasarnya nih, Al-Aqsa dibom, dia nggak bakal berduka aja. Dia nggak bakal marah juga, karena dia nggak meyakini Masjid Al-Aqsa itu di situ. Bahkan Ka'bah aja bisa dia bikin duplikat, duplikatnya di Karbala. Dengan alasan nanti kalau ditanya alasannya banyak tuh. Rafidhah tuh begitu, alasannya 1000 alasan, tapi faktanya begini. Kayak kemarin tuh dia ngebom Aramco, kilang minyak Saudi. Dia ngomong, bukan kami, Israel yang ngebom. Dia pakai bahasa Persia dia nih, bukan bahasa internasional seperti Arab atau Inggris. Dia pakai bahasa Persia dia. Dia ngomong bahwa kami yang membom Aramco, kilang minyak Saudi itu. Bangsat gak? Lu jangan percaya sama omongan Syiah tuh, lu jangan percaya. Syiah berstatement udah lo curiga aja udah. Ini kayaknya nih dusta nih. Bahkan Imam Syafi'i yang bilang, aku tidak pernah melihat ahlul hawa yang lebih berdusta kecuali Rafidhah tuh, kata Imam Syafi'i. Dan lo lihat sekarang nih Iran, Syiah itu aja lo masih kegocek gimana sama Dajjal. Dulu sebelum fitnah ini terjadi, mereka sangat benci kepada Syiah tuh, sangat menyesatkan Syiah ini begini, Syiah ini begini. Ketika kiprah Syiah melebar, berstatement dengan statement yang mengguncang, mampus lo, nggak bisa lo terima syubhat, nggak bisa menentang syubhat itu. Yang tadinya bilang Syiah sesat, Syiah, ada yang bilang Syiah kafir, dari mereka nih, bukan gue sih udah kafirin Syiah. Mereka bilang Syiah kafir, Syiah sesat di ini. Tiba-tiba nih statement mereka nih, ya kan, bilang deh, enggak semua Syiah kafir tuh, enggak semua nih. Terus makin lama nih lo lihat nih statementnya mereka nih, enggak semua Syiah sesat,
Anjing nggak? Yang tadinya nggak semua Syiah kafir, terus dia bilang nggak semua Syiah sesat. Terus lanjut tuh, lama-lamaan ternyata ini hanya perbedaan. Tuh anjing gue bilang, lama-lama perbedaan. Ini hanya perbedaan akidah. Sama-sama Islam tuh. Dulu ulama-ulama Mesir tuh kayak Yusuf Qaradawi pengen menyatukan Syiah dengan Sunni, padahal dia bukan Sunni tuh, mau menyatukan Sunni dengan Syiah. Akhirnya tuh dia mengakui tuh ya kan, mengakui bahwa Sunni atau khususnya Salafi lebih jeli daripada kami tuh. Dia udah mengakui tuh. Ani gak bawa nama Salafi ya, karena Ani masih bejat nih. Ani wallahi masih belum pantas dibilang Salafi Jal. Mungkin nama Sunni gue belum tentu pantas gitu. Tapi yang gue tahu nih, Salafi tuh lebih jeli daripada kelompok yang lain gitu. Ya kan, makanya gue kayak suara gue ini selaras sama kaum Salafi gitu kan. Karena dia lebih jeli dari perihal Hamas, Hizbullah, fitnah-fitnah dia paham. Kenapa? Karena akidah mereka lurus gitu. Pendirian mereka kokoh. Lo mau ngomong apa, gue tetap begini tuh. Gue demen itu begitu Jal. Enggak, sifat Arab dia masih kental tuh. Arab tuh kalau itu teka sama kolotnya tuh kental banget. Bener. Ini kalau misalnya kalau lo lihat temen lo nih, ya kan, Arab marganya ini Arab marganya ini, Zuat, ya kan, itu anaknya gue yakin keras kepala, susah buat ngalah gitu, ya kan. Sebenarnya nggak bener dengan sifat itu, tapi jadi bener kalau sifat itu dalam keadaan yang hak gitu. Lo megang hak nih, sifatnya lo kolot, itu enak tuh begitu. Bukannya lo salah tapi nyolot, kolot gitu. Enggak, lo bener tapi lo kolot, ya kan. Lo teka, nggak bisa begitu. Ini begini, itu gue demen tuh begitu. Kalau bener ya, kalau dia dalam posisi bener yang hak nih, enggak ini kafir, nggak bisa dia muslim. Oh itu gue demen tuh begitu. Bukannya mencela-mencela, sudahlah kita berdamai. Anjing apaan sih begitu? Yang hak batil gitu lo harus pisah. Nggak bisa lo harus campur aduk. Yang ada berantakan agama nih begini. Gua aja yang awam paham gitu, nalar otak gue tuh begitu gitu. Ketika Iran Syiah udah mencuci otak lewat dengan kisah-kisah perjuangannya dia yang terlihat sekarang nih, ya kan, dia seperti membela Palestina, menyerang Israel, pencucian otak jadi itu Pak. Dan Arab terlihat tunduk padahal udah perjanjian damai, ya kan. Dia memutarbalikkan fakta itu gitu. Setelah itu dicuci otak masyarakat awam bahwa dialah yang berjuang, dia berjuang nih sendiri, ya kan. Kita nih nggak dibantu, mereka tuh bungkam. Akhirnya tuh itulah keuntungan elit global yang sesungguhnya. Memori gue udah penuh, nggak bisa lama-lama nih. Jadi keuntungan elit global gue bikin video selanjutnya deh, dan ini berbentuk konspirasi deh. Semoga bermanfaat, semoga kita semua sadar dan berpikir nalar. Oke, sekian dari gue. Jika banyak kesalahan, dan pasti banyak kesalahan di video gue, tolong dimaafin, dan yang benar tolong diambil dan direnungkan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.